Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Kinan Bait, mahasiswa Unsia Prodi S1 PJJ Manajemen. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen berupa telaah kritis terhadap dua tugas akhir mahasiswa Unsia. Nah, apa yang telah ditelaah dan atas dasar apa tugas akhir tersebut ditelaah? Yang pertama, yaitu terdapat dua naskah tugas akhir menggunakan dua metode yang berbeda. Untuk tugas akhir yang pertama menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS 27, konsentrasi minat bidangnya yaitu sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia. Dan untuk tugas akhir kedua menggunakan SEM PLS dengan Smart PLS 3.0, konsentrasi manajemen keuangan. Untuk poin kedua yaitu telaah dari bab 1 hingga bab 5 mencakup seluruh aspek yang diminta soal yaitu judul, fenomena, research gap, teori, instrumen, uji asumsi, interpretasi hasil, kesimpulan, saran, dan keterbatasan. Kemudian poin ketiga, setiap kritik wajib memiliki bukti. Setiap temuan bertumpu pada kutipan kalimat nilai statistik, nomor tabel, atau nomor halaman. Kritik salah ketik dan format tidak dihitung sebagai temuan. Hasil akhir terdapat 57 temuan kritik, 31 pada naskah tugas akhir pertama, dan 26 pada naskah tugas akhir kedua. Seluruhnya disertai usulan perbaikan yang konkret. Nah, sebaran 57 temuan dari bab 1 hingga bab 2. Untuk yang berwarna abu-abu ini tugas 1, yaitu regresi linear berganda. Kemudian untuk tugas akhir kedua berwarna hijau atau biru, yaitu menggunakan sampel S. Yang perlu dibaca dari sebaran ini, temuan tugas akhir pertama menumpuk di bab 4. Wajar, karena disitulah keputusan statistik dan pembacaan hasil berada. Kemudian temuan kedua untuk TA kedua bertumpuk di bab 2 dan bab 3, yaitu pada tahap perencanaan, konstruk, dan penyesuaian instrumen. Perbedaan letak inilah yang nanti menjelaskan mengapa kedua naskah gagal dengan cara yang berbeda. Nah, untuk soal pertama yang yaitu tugas akhir pertama, regresi linear berganda, dan verifikasi terhadap kriterianya. Yang tugas akhir pertama berjudul pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP penanaman modal asing 2. Untuk penulisnya sendiri itu Haredwiana Gita Marlina dengan NIM sebagai berikut. Untuk konsentrasinya manajemen sumber daya manusia, alat analisis regresi linear berganda SPWS 27, instrumen kuesioner Likert 24 butir. Untuk sampelnya 77 pegawai pelaksana dari 145 pegawai. Untuk sumbernya bisa dilihat di situ. Verifikasi pertama, pendekatan kuantitatif, kuesioner sebagai instrumen, regresi linear berganda, dan konsentrasi manajemen. Mengapa naskah ini dipilih? Yang satu memenuhi seluruh kriteria dari soal. Keempat, syarat soal pertama terpenuhi dan dapat diperiksa langsung pada naskah, bukan sekedar diklaim pada bagian metode. Yang kedua, angka mentah dibuka. Hampir seluruh keluaran SPWS disajikan terbuka di bab keempat, sehingga hasilnya dapat dihitung ulang secara mandiri oleh Bang Ji. Ketiga, materi kritik tersebar merata, kelemahan tidak menumpuk di satu titik, sehingga seluruh 20 aspek analisis yang diminta soal dapat tercakup. Kemudian relevan dengan sektor instansi pemerintah, menyediakan kasus instruktif tentang cara mengukur kinerja pegawai negeri dengan solusi yang dapat langsung diterapkan. Koefisien regresi dibaca sebagai presentase. Terdapat 21 kekeliruan pembacaan yang menentukan. Ya, ada di halaman 46. Bukti dalam naskah, koefisien regresi adalah 0,327 bla bla bla. Kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,327 atau 32,7%. Hal serupa untuk X2 0,217 atau 21. Kritik koefisien B menyatakan perubahan Y dalam satuan skor, bukan persentase. Verifikasi ulang masukkan rata-rata X 126,44 dan X2 34,38 ke persamaan menghasilkan Y prediksi 4,18, persis sama dengan rata-rata Y aktual 4,6. Dampak pembaca digiring pada kesimpulan pengaruh 3 kali lebih besar dari kenyataan. Klaim ini juga bertentangan dengan R kuadrat 0,232 di halaman sebelumnya, sebab 3,27% ditambah 21
1,7% sama dengan 54,4%. Solusi perbaiki menjadi setiap kenaikan 1 poin skor mutasi meningkatkan skor kinerja 0,327 poin. Untuk membandingkan kekuatan variabel, gunakan standaris beta yang sudah tersedia di tabel 4,13 namun tidak pernah dibaca. Kemudian fenomena tidak berlaku pada sampelnya sendiri. Kedua, temuan kedua, nilai kinerja pegawai pelaksana justru naik pada 2014. Bukti tersebut untuk kritiknya fenomena penurunan kinerja dibangun secara selektif pada kelompok yang benar-benar teliti, yaitu pegawai pelaksana. NKP justru naik pada periode terbaru, seluruh nilainya juga berada di kisaran 110 hingga 115, jauh di atas 110. Dampaknya urgensi penelitian berdiri di atas fenomena yang tidak berlaku pada sampelnya sendiri. Ini menyentuh premis penelitian, bukan sekedar teknis pengolahan data. Untuk solusi, sajikan tren NKP pelaksana secara utuh dan posisikan ulang masalah menjadi fluktuasi dan risiko stagnasi di tengah kenaikan target penerimaan atau ganti populasi jabatan fungsional yang tren menurun konsisten. Temuan ke-15. Berdasarkan dengan temuan 20, ceiling efek pada variabel terikat, terdapat kritik seluruh variabel berasal dari satu responden, satu waktu, satu instrumen. Ini kondisi klasik common method bias, di mana social descriptability bias karena responden menilai kinerjanya sendiri. Dampak seluruh 10 butir kinerja bermain 4,39 sampai 4,78 dengan simpangan baku hanya 3,61 pada rentang 10 sampai 50. Ini penjelasan langsung mengapa R kuadrat hanya 0,232 varians yang tersedia untuk dijelaskan memang nyaris habis. Solusi, gunakan NKP tahun berjalan tiap responden sebagai variabel terikat karena datanya sudah ada di bagian kepegawaian. Alternatifnya, jalankan model kedua dengan NKP sebagai uji ketahanan hasil atau laporkan Harman-Schengel-Vartor test. Kemudian dua temuan lain yang layak untuk digarisbawahi atau kita kritisi, yaitu temuan ke-12, butir kuesioner memuat frasa variabel terikat. Dengan butir tersebut, butir bermakna ganda sekaligus memuat frasa variabel terikat. Yang terukur adalah keyakinan tentang hubungan X dan Y, bukan persepsi tentang X. Bagian korelasi karenanya berasal dari butir yang menanyakan hubungan itu sendiri. Untuk perbaikannya, pecah menjadi 2 butir dan hapus rujukan ke kinerja, lalu uji ulang validitas. Kemudian temuan ke-28, simpulan yang tidak dihasilkan analisis manapun. Terdapat pada bab 5, mutasi sudah dilaksanakan dan tepat. Regresi hanya membuktikan bahwa ada hubungan positif antara persepsi mutasi dan penilaian kinerja, bukan bahwa pelaksanaan sudah tepat. Klaim ini justru dibantah data primernya sendiri. Butir tentang ketetapan mutasi bermain terendah 3,99 dengan 11,7% responden menolak. Perbaikan, ganti dengan pernyataan yang setia pada hasil uji. Lalu akui bahwa aspek akomodasi aspirasi pegawai masih belum optimal. Kemudian soal kedua, tugas akhir kedua berjudul analisis pengaruh literasi keuangan, persepsi resiko, toleransi resiko terhadap keputusan investasi generasi Z. Penulis Adriana Delima, konsentrasi manajemen keuangan, analisis SAMPLS, instrumen kuesioner, Likert, responden 91 dari 97 kuesioner yang terkumpul, hasil utama R kuadrat 0,663 dan H3 tidak signifikan. Sumber Cyber Library Rusia. Verifikasi bahwa naskah benar menggunakan SAMPLS, perangkat lunak berhasil PLS. Outer model dan inner model dipisah, variabel diperlakukan sebagai konstruk laten, kas SPLS dilakukan secara lengkap. Mengapa naskah kedua ini yang dipilih? Yang pertama, benar-benar menggunakan SAMPLS, bukan sekedar istilah. Banyak naskah menyebutkan SAMPLS, tapi hanya melaporkan koefisien jalur. Naskah ini melalui verifikasi lebih dahulu dan seluruh penanda metodenya terpenuhi. Kedua, konsentrasi berbeda dari kode TA pertama, yang di mana manajemen keuangan untuk TA ini dan untuk TA pertama sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Perbedaan ini memungkinkan penilaian apakah pola kelemahan bersifat khas satu bidang atau berulang lintas bidang. Untuk poin ketiga, angka yang memberikan diri sendiri dibuka. F kuadrat toleransi resiko 0,002, HTMT tertinggi 0,828, dan komposisi 81%. Responden ASN semuanya dibuka. Keterbukaan inilah yang memungkinkan telah kuantitatif dilanjutkan. Keempat, adanya hipotesis yang tidak terbukti. Hasil nul justru menyediakan materi telah paling instruktif.
karena menuntut penelusuran apakah penyebab teori atau keputusan metodologis sebelumnya. Nah, kemudian untuk temuan utama yaitu di temuan ke-20 tautologi item antar proses resiko dan keputusan investasi bukti naskah tersebut. Kritik item X2 nomor 5 secara tematik merupakan gabungan dua item Y. Ini criterion contamination yaitu mengukur prediktor dan kriteria dengan pernyataan yang hampir identik, rata-rata pun nyaris bersama. Dampaknya hasil unggulan penelitian yaitu persepsi resiko sebagai prediktor kuat dengan B055F kuadrat 0,630 dan tan 65,049 proteksi merupakan artefak pengukuran konsisten dengan HTMT X2 X2 dan Y sebesar 0,828 tertinggi dalam model. Nah, solusi pisahkan kedua konstruk secara semantik. X2 difokuskan pada penilaian tingkat risiko instrumen, Y pada tindakan alokasi dana. Uji ulang HTMT setelah revisi, bila masih di atas 0,85, kedua konstruk perlu digabung. Kemudian temuan 6 hingga 7, persepsi resiko didefinisikan subjektif di 2.1.5, lalu rasional di 2.1.2. Kritik definisi 2.15 adalah definisi behavior finance yang tepat, tapi versi rasional pada 2.1.2 yang justru dipakai menyusun indikator, dua indikator paling khas yaitu pengaruh emosi dan pengaruh media, malah dibuang dari tabel 3,1 tanpa penjelasan. Dampaknya, yang terukur sesungguhnya bukan persepsi resiko melainkan kehati-hatian. Akibatnya perbandingan dengan studi terdahulu pada pembahasan menjadi tidak setara karena studi lain mengukur konstruksi subjektif. Solusi, pilih satu definisi dan gunakan konsisten. Bila tetap ingin mengukur kesadaran risiko, ubah nama variabelnya agar tidak menyesatkan, lalu revisi tabel penelitian terdahulu dan pembahasannya. Kemudian temuan ke-16 hingga 22 dan 22. Komposisi sampel domestik suatu jenis pekerjaan. Buktinya tersebut, kritik kelompok berpenghasilan tetap dengan jaminan pensiun memiliki variasi toleransi risiko yang sempit dan MA-nya memang terendah dari seluruh variabel yaitu 3,14. Kesimpulan teoritis ditarik tanpa lebih dahulu menyingkirkan penjelasan metodologis. Dampaknya terdapat 3 penjelasan alternatif yang seluruhnya berasal dari data penelitian itu sendiri. Redundansi, konstruk dengan literasi keuangan, bias komposisi sampel, dan uji yang tidak memadai pada N sebesar 91. Solusi sebelum menarik kesimpulan teoritis, jalankan model tanpa literasi keuangan untuk menguji redundansi, lalu lakukan multigroup analisis yang membandingkan responden ASN dan non-ASN. Klaim teoritis baru dapat bertahan biar keduanya tetap nol. Kemudian perbandingan kualitas metodologis. Untuk aspeknya tersendiri ada 6 aspek, di mana TA1 regresi berganda, TA2 SMPLI, dan kita membandingkan mana yang lebih kuat. Untuk fenomena dan research graph, fenomena di TA1 tidak berlaku pada kelompok yang diteliti. Fenomena di TA2, fenomena kuat, tapi tidak masuk akal dalam model. TA2 lebih kuat secara metodologis. Kemudian ketepatan metode atas tujuan. Uji simultan berjalan tanpa hipotesis yang menaunginya di TA1. Kemudian TA2, justifikasi metode tidak sesuai model, metode tetap sahih. TA2 tipis. Kemudian kualitas instrumen dan uji validitas, prosedur uji membuat seluruh butir pasti lolos. Evaluasi outer model lengkap, tetapi ada tautologi item. TA2 terlebar. Ketaatan asumsi metode masing-masing, linearitas tidak diuji, heterosiditas hanya visual. Kemudian untuk TA2, VIF aman, tetapi Q kuadrat dan SR aman tidak dilaporkan ke TA2. Kemudian kedalaman interpretasi, hasil, koefisien, dan konstasa salah dibaca. Kemudian untuk TA2, pembacaan tepat, kategori L dilebih-lebihkan. TA2. Kemudian kualitas kesimpulan dasaran, simpulan melampaui data dan tanpa keterbatasan, hasil nul diletakkan berpengaruh tanpa keterbatasan, setara dan lemah. Simpulan penelitiannya sebenarnya membedakan kedua naskah. Sebagian besar keunggulan TA2 bersifat struktural, melekat pada perangkat metodenya, bukan pada cermatan penulisnya. Aspek yang dituntun, perangkat lunak, sampelnya mewajibkan pelaporan outer loading, AV composite, reliability, validitas kemiskinan,
Prosedur berlaku penulis yang sekadar mengikuti tahapan Smart PLS Lab menghasilkan bukti evaluasi pengukuran yang lebih lengkap daripada menulis regresi paling teliti sekalipun. Di sini TA2 unggul meyakinkan. Aspek murni bergantung pada penelitian, menyambungkan fenomena dengan model, mesin butir yang tidak saling mengotomisasi, dan merumuskan simpulan yang tidak melampaui data. Tidak ada perangkat lunak yang membantu di ketiga hal ini. Di sini keduanya sama-sama lemah. Kemudian kesimpulan reviewer, 6 pola kelemahan yang muncul di kedua naskah. Pertama, fenomena bab 1 tidak masuk ke model. Penting menyusun konstruk tidak tingkat butir. Satu sumber, satu metode, satu waktu. Statistik sebagai dasar prosedur. Bahasa kasual di atas desain lintas seksi. Penutupan tidak mencerminkan hasil. Untuk rekomendasi, terdapat 6 rekomendasi. Mati kecelakaan lampiran wajib. Sebagai lampiran wajib, uji coba instrumen sebelum data final. Tabel jejak butir ke indikator dan sumbernya. Memanfaatkan data objektif yang tersedia, keterbatasan dan identifikasi wajib di bab 5, kemudian memperkuat pembekalan membaca hasil statistik. Kemudian penilaian akhir untuk keduanya memenuhi syarat prosedural. Sebagian besar kelemahan dapat berkait tanpa menggunakan data baru dan jarak mutu bukan perangkat bukan penalaran. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.